Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Angga Permana, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Cirebon, Kepala SD Negeri 1 Wanasabalor, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan ini, izinkan saya akan mencoba merefleksikan definisi pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki HD, pengajaran otherwise adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan offending yakni memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara diantaranya itu yang pertama, menuntun kodrat yang ada pada anak, dan yang kedua mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong saat memberi tuntunan dan arahan harus optimal agar anak tidak kehilangan arah dan tidak membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki HD mengibaratkan peran pendidik layaknya seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu diibaratkan seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Perumpamaan lain yaitu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Apabila biji jagung disemai dan ditanam di tanah yang subur dengan mendapat sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung itu bibit yang kurang baik atau kurang berkualitas, niscaya akan dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Begitupun sebaliknya, meskipun biji jagung itu berkualitas baik, namun jika disemai dan tumbuh di lahan yang gersang, terlebih lagi tidak mendapat pengairan dan cahaya matahari, maka tentunya biji jagung itu mungkin tumbuh, namun tidak akan optimal. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pertama, berpusat pada murid yang memberi ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan keinginan dan ketertarikannya. Mengedepankan budi pekerti. Menurut Ki HD, budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya, psikomotor. Yang terakhir, peran guru sebagai pendidik yang menuntun dan memberikan arahan sehingga anak dapat mengembangkan potensi secara optimal. Dengan menerapkan semboyan Ingar So Sum Tuludo, artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Ing Madyo Mangun Karso, artinya seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan Tuturi Handayani, seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, saya selalu berupaya menjadi sosok yang diteladani dan memiliki karakter yang baik, semangat, percaya diri yang tinggi, memberi penguatan, serta motivasi. Saya pun terus berupaya mengembangkan potensi murid dengan selalu menanamkan nilai-nilai karakter dan budaya, salah satunya dengan kegiatan sholat duha dan zuhur berjamaah di masjid yang ada di sekitar sekolah saya. Saya juga selalu terbuka terhadap perubahan dan perkembangan zaman dengan memfasilitasi murid dengan belajar menggunakan netbook untuk mengaplikasikan pembelajaran melalui Canva. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.